Oh, jalan-jalan ya? Sore nih semuanya. Bunyi. Lucu banget. Ya Allah, namanya siapa ini? Siapa Mbak? Masnya. Bukan, Astagfirullahaladzim. Ini anjingnya. Lu juga. Ini namanya Cici Mbak. Cici. Umurnya berapa Mas? Umurnya berapa nih? Cicinya ya? Iya, cicinya. Usia baru 3 tahun. Oh, 3 tahun. Dia pengen bawa pulang. Ini nih namanya pom bensin. Pom bensin. Apaan sih namanya? Mini pom. Mini pom. Pom bensin. Gede itu mah. Iya bener. Ayo. Kalian lagi pada ngomongin gua, kenapa selalu ngomongin di belakang gua sih? Shock banget. Kalian bilang lucu, pas lagi ngomongin gua kan? Ini udah capek nih. Nggak lihat ini, lihat cute banget. Ini cute. Gua juga cute, emang gua kurang apa emang? Gua kurang cute apa? Hah? Gua soleh, baik, lurus, hijau, semuanya cowok-cowok geblek tuh ada di gua. Apaan hijau bajunya? Guys, kalian tahu nggak sih guys, ternyata ya dalam Islam itu ada aturan dan juga hukum untuk memelihara anjing. Boleh. Ternyata kita sebagai Islam itu juga boleh memelihara anjing, tapi ada beberapa ketentuan-ketentuannya. Gue sih jujur aja, gue kurang begitu tahu secara detail hukumnya seperti apa, tapi ada orang yang bisa menjelaskannya. Siapa tuh? Siapa tuh? Namanya adalah Ustadz Erik Yusuf. Oke, kita dengerin bareng-bareng. Di mana? Seperti apa hukumnya? Dia ada di sini. Bismillah, wassalatu wassalamu rasulillah, wa ala alihi wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, saya Erik Yusuf akan menjawab pertanyaan-pertanyaan antum semua nih ya, pemirsa Jendela TV One. Jendela Islam TV One. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih. Ini pertanyaan banyak nih pasti nih ya. Antum nih pemirsa nih ya. Bagaimana cara tetap hidup dalam syariat, namun ingin tetap bisa memelihara anjing? Ini ya. Karena kan memang anjing-anjing yang kecil-kecil gitu, aduh cute banget ya. Pasti ini awal-awal lihat, wih ini anjing lucu banget. Tapi gimana dan lain-lain. Oke, kita akan bahas. Ada orang yang bilang anjing haram. Siapa bilang? Enggak, anjing nggak haram. Berarti anjing itu dilarang karena apa? Karena najisnya. Tapi anjingnya sendiri tidak haram. Najisnya ada di mana? Di liurnya, di hidungnya, di liurnya, dan kemudian ketika dia ada kemudian ludah atau liur yang kemana-mana, itulah yang jadi najis. Inilah yang menghalangi kita dengan ibadah, dengan sholat, kan begitu. Nah, karenanya tentu kalau kita mendengar hadis malaikat-malaikat nggak mau masuk nih ke rumah kita yang melihara anjing. Kenapa? Karena malaikat-malaikat itu sebetulnya bukan membenci anjing. Malaikat-malaikat itu sebetulnya sangat sayang sama kita semuanya. Saking sayangnya malaikat itu tahu yang namanya sifat manusia yang seringkali teledor. Sekali dia kena, dia cuci. Cucinya bukan cuci biasa. Kalau sudah kena najisnya anjing, dicucinya dia harus pakai air kemudian yang dicampur dengan air tanah, ya, dengan tanah. Nah, inilah yang bisa menghilangkan najis. Satu-satunya seperti itu caranya. Nah, sekali dia kena dia begitu, 2 kali dia begitu, 3 kali dia kadang-kadang malas, 4 kali malas sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya syarat syah untuk kemudian sholatnya tidak terpenuhi. Itulah yang membuat malaikat itu tidak suka. Untuk memberikan yang namanya selalu diingat oleh manusia, malaikat itu jadinya tidak suka, tidak mau masuk. Itu satu. Yang kedua, boleh nggak sebetulnya? Ya boleh-boleh saja kalau seandainya kita melihat pilihannya ingin kemudian memelihara anjing, silahkan. Tapi resikonya tanggung sendiri. Resikonya apa? Itu tadi satu ya. Kalau dipegang-pegang dan lain-lain harus selalu mampu membersihkan. Yang kedua apa? Di bekas-bekas anjing tersebut kita itu kan harus hati-hati. Harus dicuci dan cucinya juga harus pakai nanti ada air tanahnya. Karena apa? Karena bisa najis dan kemudian kita tidak bisa kemudian sholat. Kan di situ. Berarti ditaruh di luar. Kalau ditaruh di luar seperti apa? Sama nanti. Kalau keluar kita harus hati-hati. Akhirnya banyak dari kita semuanya yang akhirnya sabar, ikhlas, ridho. Jadi akhirnya mengganti anjing itu dengan piaraan yang lain. Misalnya kucing, misalnya hamster dan lain-lain gitu ya. Nah, inilah yang biasa dilakukan ya. Walaupun kalau kita lihat memang para pemuda Al-Kahfi dia juga ada anjing ya kan? Ingat kan? Nah, hal-hal yang seperti ini memang bukan anjingnya yang haram, tetapi karena liurnya itu yang najis lah yang kemudian muncul tadi. Kehati-hatian yang sampai akhirnya para ulama itu menyarankan kita untuk bersabar,
ikhlas dan ridho untuk tidak memelihara anjing itu. Gitu. Tidak masuk ke dalam rumah maksudnya itu. Ya. Insya Allah bisa ridho, bisa ikhlas, bisa sabar. Insya Allah bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu jadi ternyata dalam Islam itu ada hukum dan juga aturan yang ketat untuk kita bisa memelihara anjing. Boleh, tapi ada beberapa syarat-syaratnya guys. Bener. Tapi kan berarti kita udah nggak bisa nih bawa dia. Kalau bawa abangnya aja gimana nih? Bawanya abangnya. Kita bawa aja.